Maka manusia yang benar adalah saling mencintai karena Allah, dan manusia yang beriman adalah dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada selain keduanya. Dan ini poin pendalilannya jelas tentang kecintaan. Dan cinta kepada Allah dan kepada manusia dikarenakan Allah dan Rasulnya adalah ibadah. Kemudian kita masuk kepada hadis Ibni Abbas. Wa an Ibni Abbasin qala man ahabba fillah wa abghada fillah wa wala fillah wa ada fillah. Maka barang siapa yang cinta karena Allah dan benci karena Allah, dan barang siapa yang saling menjalin hubungan karena Allah dan saling membenci atau bermusuhan karena Allah, fa innama tunalu walayatullahi bidzalik. Maka ini akan menyebabkan kecintaan Allah kepadanya menjadi waliullah. Walan yajida abdun ta'mal iman, dan tidak ada seorang yang mendapatkan kelezatan iman. Wa in kasurat salatuhu wa shaumuhu, meskipun dia sangat banyak salatnya dan puasanya, hatta yakuna kadzalik wa qad sarat amatu mu'akhatin nas ala amrin dunya wa dzalika la tujdi wa kadzalika la yujdi ala ahlihi syai'a. Dan begitupun seseorang akan bisa menemukan kelezatan iman meskipun banyak melaksanakan sholat dan banyak melaksanakan puasa, sehingga ia bersikap demikian. Maka kebanyakan keumuman dari persahabatan yang dijalin oleh manusia dibangun di atas dasar kepentingan dunia. Dan ini kebanyakan, dan itu tidak akan berguna sedikit pun baginya. Maka orang-orang yang hanya sekedar bertemu karena dunia seperti bisnis, bertemu di pasar hanya untuk permasalahan bisnis, dan terjadi rapat pertemuan dikarenakan tender dan bisnis mereka, kerjasama dunia, maka ini kelak tidak berguna dari apapun. Apalagi yang dulu membuat jalinan untuk memusuhi agama Allah, memusuhi dakwah. Seperti orang Yahudi dan Nasara sekarang, mereka bekerja sama untuk menghancurkan, genosid, membumi hanguskan Islam dan kaum muslimin. Maka mereka, kecintaan mereka tidak akan bermanfaat di hari kiamat kelak. Allah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Maka al-akhilla, orang-orang yang saling mencintai dulu di dunia, seperti orang Yahudi dan Nasara, dan mereka yang sekarang membela orang-orang Israel dalam membunuh Filistin, anak-anak Gaza dan sebagainya. Maka kerjasama collaboration mereka di dunia ini, al-akhillau yauma idin ba'duhum li ba'din aduwwun, di antara mereka akan saling menjadi permusuhan. Maka dulu antara Yahud dan Nasara bekerja sama untuk menghancurkan kaum muslimin. Di hari akhirat mereka saling melaknat di antara mereka. Mereka saling mencari kambing hitam untuk selamat dari api neraka. Dan di antara mereka saling meminta kepada Allah dari tipu daya muslihat para gembong-gembong mereka yang telah menyebabkan mereka di api neraka. Maka kecintaan kepada selain Allah tidak bermanfaat. Ucapan Ibnu Abbas di sini bermakna seperti itu. Maka dari hubungan manusia kebanyakan dikarenakan dunia, dan ini tidak akan bermanfaat di hari akhirat kelak. Maka athar ucapan dari Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas di sini disebutkan oleh penulis, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Di mana? Tidak ada di tafsir At-Tabari
dan tidak ada di tulisan Imam At-Tabari seperti Tarikh At-Tabari ataupun Tahdhibul Athar karya Imam At-Tabari, bahwa athar ini malah datang diriwayatkan oleh Imam Ibnul Mubarak di Kitabuz Zuhud dan Ibnu Abi Syaibah di Musannafnya. Maka semuanya dari jalan Laits ibnu Sa'ad, Laits an Mujahid an Ibni Abbas. Dan Laits di sini Laits ibnu Abi Sulaim, dan dia rawi yang dhaif sayyi'ul hifdz. Dan telah datang juga jalan dari Ibnu Umar, dua marfu'an dan mauqufan. Maka jalan dari Ibnu Umar ini pun marfu' dan mauquf, apakah bisa menjadi penguat? Jawabnya tidak. Karena jika kita rujuk madarnya kepada Laits ibnu Abi Sulaim juga, maka meriwayatkan Laits ibnu Abi Sulaim kemudian ujung-ujungnya dari Ibnu Umar. Maka seperti ini tidak bisa dijadikan mutaba'ah ataupun syahid, dikarenakan madarus sanadnya kepada Laits ibnu Abi Sulaim. Bahkan kita katakan justru karena dhaifnya hafalan Laits ibnu Abi Sulaim, kadang-kadang dia meriwayatkan dari Ibnu Abbas, kadang-kadang dia meriwayatkan dari Ibnu Umar, kadang-kadang marfu dari Ibnu Umar, kadang-kadang mauquf dari Ibnu Umar. Maka sanad dari athar ini dhaif. Kemudian disebutkan oleh penulis athar dari Ibni Abbas. Fi qoulihi ta'ala wa taqatta'at bihimul asbab. Qala al-mawaddah. Maka pada hari itu kelak taqatta'at bihimul asbab, telah terputus hubungan kecintaan di antara mereka. Penduduk api neraka kepada api neraka, penduduk surga kepada surga. Maka di dalam ayat ini disebutkan itabarra alladina taba'u qatabarra alladina tabi'u minal ladina ittaba'u wa ra'aul adab. Maka wa taqatta'at bihimul asbab. Kenapa mereka saling memutuskan dari mawaddah? Karena bara'ah, orang-orang yang mengikuti kepada orang-orang yang diikuti, maknanya para pembebek kepada para gembong yang dulu mengajak kepada kesyirikan, kekufuran dengan uang yang ada pada mereka. Dibayar oleh mereka uang untuk mengikuti kekufuran mereka dan membunuh kaum muslimin. Itabarra'a alladina ittabi'u minal ladina taba'u wa ra'aul adab. Maka di saat mereka melihat adab, berlepas diri para pembebek kepada para gembong-gembong mereka. Wa taqatta'at bihimul asbab. Maka ditafsirkan di sini wa taqatta'at bihimul asbab oleh Ibnu Abbas. Datang dari jalan, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Muhammad ibnu Amr hadatsana Abu Asim an Isa akhbarana Qais ibnu Sa'ad an Atha an Ibni Abbas. Fi qoulihi wa taqatta'at bihimul asbab ay al-mawaddah. Dan datang jalan lain diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim, kalau tadi di At-Tabari, di Ibnu Abi Hatim dari jalan Ya'qub ibnu Ubaid An-Nahratiri di Baghdad, amba'ana Abu Asim, amba'ana Isa ibnu Maimun an Qais an Atha an Ibni Abbas. Berarti madarul hadis yaduru ala Abi Asim an Isa wa huwa ibnu Maimun an Qais ibni Sa'ad an Atha an Ibni Abbas. Maka wallahu alam sanadnya di sini sahih dari Ibnu Abbas. Maka bagi mereka di hari akhirah sudah tidak ada mahabbah lagi. Mahabbah itu hanya ada di dunia. Di saat para pembebek diberi uang oleh para gembong, ikuti aku, hancurkan Islam dan kaum muslimin, maka mereka para pembebek ikut. Namun di saat dibangkitkan dan melihat api neraka, wara'aul azaba, mereka melihat adab di hadapan mereka, maka
baroah orang-orang pembebek kepada para gembong di saat melihat Adam. Wa taqatta'at bihimul asbab. Maka berkata Ibnu Abbas, terputuslah mawaddah yang dulu mereka laksanakan di dunia. Maka oleh sebab itu berkata juga, kalau tadi Ibnu Abbas sanadnya sahih selesai, maka kita katakan athar ini sahih. Kemudian min babil faidah, telah ditafsirkan juga oleh salaf yang lain, banyak diantaranya Qatadah dengan sanad yang sahih yang ma'ruf dari Bishr ibnu Mu'ad an Yazid ibnu Zurai an Sa'id ibnu Abi Arubah an Qatadah fi qoulihi ta'ala wa taqatta'at bihimul asbab, maka telah terputus di antara mereka kecintaan mawaddah, ay asbabun nadamah yaumal qiyamah wa asbabul muwasalah allati kanat bainahum fid dunya yatawassaluna biha wa yatahabbuna biha fasarat alaihim adawah yaumal qiyamah summa yaumal qiyamah yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da wa yatabarra'a ba'dukum min ba'din kama qala ta'ala al-akhila'u yauma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin fasarat kullu khullatin adawatun ala ahliha ila khullatil muttaqin. Berkata Imam Qatadah bahwa makna taqatta'at bihimul asbab, telah terputus kecintaan di antara mereka, yang mana mereka dulu di dunia saling mencintai karena maslahah, karena permasalahan dunia. Para gembong yang mengajak kepada kekufuran, kesyirikan dulu diikuti oleh para pembebek dan pengekor dengan diberikan uang, diberikan jabatan, diberikan mansab. Maka di hari akhirat kelak, di saat dilihat oleh mereka adab, api neraka yang menggelegak, mereka kufur kepada para gembong-gembong mereka. Maka di antara mereka saling melaknat. Maka seperti disebutkan di Al-Quran, al-akhilla, orang-orang yang dulu di dunia saling cinta kasih, yauma idin, pada hari kiamat kelak, ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Semuanya dalam keadaan permusuhan, saling mencela, saling melaknat, kecuali hubungan simbiosis mutualisme yang bersumber dari illal muttaqin, ketakwaan. Maka seperti sekarang saya mau nanya, di mana kita berkumpul di masjid setelah sholat melaksanakan pelajaran, dan di antara kita terjadi hubungan baik, di mana kita mengajar dan antum mengambil ilmu dari kita, dan kita saling membangun dakwah ahli sunnah dan seterusnya. Maka ini hubungan apa? Ketakwaan apa tidak? Ketakwaan, dan ini yang akan kelak terus, karena disebutkan di ayat illal muttaqin. Al-akhilla yauma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Semua orang yang dulu bekerja sama di dunia saling bermusuhan, kecuali mereka bekerja sama dalam keadaan ketakwaan. Maka kecintaan kita kepada kalian, dari guru kepada murid dan murid dengan gurunya, maka ini insya Allah di hari akhirat kelak akan menyebabkan di antara kita saling cinta dan saling memberikan syafaat untuk kita masuk kepada surga. Maka ini yang diinginkan, fasarat kullu khullah adawah ala ahliha ila khullatal muttaqin. Maka semua orang yang dulu saling mencintai di dunia akan menjadi musuh, kecuali mereka orang-orang yang bekerja sama dalam kebaikan, dalam keadaan ketakwaan. Maka ini dari pelajaran yang bisa kita berikan, yang mana inti dari pelajaran kita pada kesempatan malam ini tentang permasalahan al-mahabbah, bahwa kecintaan kepada Allah dan kepada Rasul dan kepada manusia yang dilandaskan atas Al-Quran dan Sunnah, maka itu semuanya cinta karena Allah, ibadah. Dan di sini disebutkan bahwa sebagian manusia, wa minan nas man yatakhidu min dunillah andadan yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang mengangkat, menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, maka mereka mencintai sesembahan selain Allah seakan-akan mencintai Allah.
Maka ini poin pendalilan kita di dalam pembahasan dari Al-Quran dan Sunnah. Maka kita cukupkan pelajaran kita di sini. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum.